Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Bisalah Ramadan, pada hari ke-22 Ramadan tahun ini, fenomena apa saja di akhir-akhir Ramadan. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu atau narasumber dari SMP Negeri 1 Tatikum dengan narasumber Ustadz Syarifuddin. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Syarifuddin dan adik-adik dari SMP Negeri 1 Tatikum. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisalah Ramadan, dengan adik-adik SMP Negeri 1 Tatikum, TKA ya. Baik sahabat Bisalah Ramadan, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yaitu fenomena di akhir-akhir Ramadan. Karena kebanyakan di akhir-akhir Ramadan ini kita dihadapkan dengan antara keuntungan dunia, kemudian keuntungan di akhirat. Kita dihadapkan dengan dua fenomena itu. Kadang kita memilih untuk keuntungan dunia, padahal kita mengorbankan keuntungan akhirat. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sedikit pemaparan materi dari Ustadz. Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali di program Bisalah Ramadan kali ini sambil menantikan saatnya kita akan berbuka di Ramadan ke-22 tadi. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah memberi qudwah dan uswatun hasanah, ya, bagaimana panutan yang harus kita contohi. Kata Nabi, kalau urusan dunia itu antumul a'laun, kamu lebih tahu kalau urusan dunia. Nabi tidak mengatur-atur bagaimana kamu harus berprofesi apa selama dia halal. Nabi kita bilang kamu lebih tahu. Tapi soal urusan akhirat, maka Nabi lah sebagai contoh terbaik. Bagaimana beliau berRamadan, bagaimana beliau beribadah, dan seluruh rangkaian ibadah kita disuruh untuk melirik dan mencontoh beliau. Meskipun kadar kualitas tentunya sulit untuk kita bisa menyamakan diri seperti cara beliau beribadah, tapi setidaknya beliau jadi satu role model bagi kita bagaimana sebenarnya kita beramaliyah, terutama dalam bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana seluruh bonus pahala ini di bawah. Ini satu fenomena tadi yang menurut kita di akhir Ramadan ini kita diperhadapkan dengan rutinitas keseharian yang seakan-akan terasa semakin menyibukkan kita. Seakan-akan tak ada waktu kita untuk menyelesaikan Ramadan ini. Ya, yang ibu-ibu mulai berpikir bagaimana persiapan menjelang Ramadan, ya, sehingga waktu untuk mengaji kadang hampir tidak ada lagi. Yang bapak-bapak dengan profesinya masing-masing saya katakan sibuk, ya, dengan banjirnya orderan harus kerja ini, ya, yang tukang harus merenovasi rumah orang, yang menjualan alat rumah tangga dibanjiri dengan datangnya para pembeli yang ingin melengkapi rumahnya, sehingga terasa waktu untuk mengisi amal Ramadan seakan-akan sudah tidak ada lagi. Padahal tamu yang datang ini adalah tamu istimewa yang Allah kirim untuk kita semua. Dia disuruh membawa segudang ampunan, dia membawa segudang berkah, dia membawa nilai pahala yang tak terhingga lagi, dia memberikan bonus demi bonus, tinggal kita mau pilih apa, ya. Dan sekarang kita berada di 10 hari terakhir, tinggal beberapa hari ke depan tamu istimewa ini akan meninggalkan kita. Ya, bagaimana
perasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan tamu istimewa ini. Berharap agar tamu yang dikirim ini disambut dengan baik. Tamunya juga berharap dia dijamu, ya. Dia menawarkan sederet bonus dengan harapan bahwa orang yang diberikan bonus ini bisa menerimanya dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Sebagian kita hanya menerima tamu di awal-awal saja. Di pertengahan mulai pelan-pelan meninggalkan sang tamu. Bahkan sang tamu belum berpamitan, kita sudah berpamitan duluan. Bagaimana perasaan sang tamu? Maka sebentar lagi tamu ini akan kembali dan akan melaporkan apa yang dilakukan oleh tuan rumah. Dia akan memberi laporan kepada Allah bahwa si fulan telah menerimaku dengan baik, si fulan telah membersamaiku dengan baik. Namun ada juga si fulan yang acuh tak acuh. Ada si fulan katanya yang hanya menerimaku di awal puasa saja. Setelah itu dia lebih memilih keuntungan dunia yang hanya sesaat. Makanya Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya, ya. Bahkan mereka itu cenderung untuk lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal dalam Al-Quran juga dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu sebenarnya lebih baik bagimu dan lebih kekal. Tetapi inilah fenomena yang terjadi di mana-mana dan di setiap Ramadan kita berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi dan sahabat, bahwa semakin berakhir mereka semakin meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat, lalu berbenah diri untuk bersusah-susah, untuk bercapek-capek dalam urusan mengejar pahala. Ya, bagaimana Nabi kita bahkan menghentikan dagangannya. Ada ulama yang justru menghilangkan sebagian jadwal ceramahnya. Bayangkan, ceramah saja yang menurut kita itu berpahala, ada ulama yang menghilangkan. Dia kemudian semakin berakhir, dia fokus pada amalia, dia mengisinya dengan tilawah Al-Qur'annya, ya. Dia mengisinya dengan menghidupkan malam dengan sholat malamnya. Berharap apa? Dia berharap agar di 10 hari terakhir dia akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Karena kata Nabi, siapa yang menghidupkan 10 hari terakhir bisa dipastikan dia pasti dapat. Ya. Ibaratnya kita ini memasang jaring, kalau jaringnya kita sudah lingkari semua, maka otomatis potensi untuk gagal mendapatkan itu sangatlah kecil. Berbeda dengan orang yang pilih-pilih hari, pilih-pilih waktu. Tapi kalau kita mengambil semuanya, insya Allah tidak ada yang terlewatkan. Mungkin itu sebagai pengantar kali ini, bagaimana sebaiknya kita itu membersamai tamu mulia ini dari awal sampai tamu kita yang benar-benar pamit. Jangan sampai tamu kita akan melaporkan kita bahwa ternyata mereka mengabaikan saya, ternyata mereka tidak peduli terhadap saya. Itu saja pengantar kita kali ini. Nanti adik-adik dari SMP bisa kalau ada unek-uneknya seputar fenomena-fenomena ini bisa bertanya sebentar ya. Terima kasih. Syukron, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sedikit pemaparan materi fenomena apa saja yang di akhir-akhir Ramadan, baik di zaman Rasulullah, tidak luput juga di zaman kita juga sekarang makin dihadapkan dengan banyak kesibukan. Jadi mungkin saya lempar dulu ke sesi tanya jawab. Mungkin ada adik-adik siswa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa semakin berat Ramadan juga semakin baik? Kenapa terasa makin berakhir puasa kita semakin banyak kesibukan? Ya, yang tadinya awal-awal kita sudah memprogramkan saya harus mengaji setiap jam begini, ya, berselawat dan begini, ternyata kesibukan kita dan kita merasa kesibukan itu adalah kesibukan yang penting. Ya, makin berakhir kita diperhadapkan dengan tugas inilah. Seperti saat ini
menghadapi simulasi atau ujian TKA di suasana akhir-akhir bulan puasa. Ya, padahal kan mungkin seharusnya barangkali ada yang mau bertilawah, ada yang apa, ternyata mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Ya, jadi begitulah tantangan ibadah. Ketika nilai ibadah itu semakin besar, maka gangguan, godaannya, rintangannya pun semakin besar. Karena yang akan kita dapatkan besar juga. Ya. Jadi semakin berakhir, maka kita diperhadapkan dengan yang ada-ada saja. Nah, makanya kata Allah, kami memberikan kamu itu pilihan dua jalan. Inna hadainahul sabil. Kami memberikan dua jalan. Imma syakirau wa imma kafur. Apakah kamu mau memilih jalan kesyukuran atau memilih jalan kekufuran? Jadi orang yang dianggap memilih jalan kesyukuran itu ketika kesibukan dia tidak menghalangi dia untuk mengejar target prioritas utama. Jadi kita punya tujuan utama. Di akhir Ramadan kita harus fokus, saya harus menyelesaikan Ramadan dengan baik. Ya, meskipun kita diperhadapkan dengan kesibukan. Dan memang tantangannya, yang dulunya pedagang baju bisa duduk-duduk, ya dia bisa membaca Al-Quran. Begitu akhir Ramadan, tidak bisa duduk lagi. Kenapa? Pembeli baju di bulan Ramadan makin banyak. Penjual kue yang tadinya agak santai-santai, kue, istirahat, semakin laris dagangan. Dan hampir semua lini sektor perdagangan di bulan Ramadan itu meningkat. Dan itu bisa membuat kita semakin sibuk dan mengabaikan amalia-amalia. Tidak salah kita disuruh untuk mencari handphone, tapi kata Allah, jangan lupa bahwa kita punya target. Bahkan kalau di ayat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kejarlah apa yang menjadi kepentingan akhiratmu, jangan kau lupa. Hanya dibilang jangan lupa ya, dari dunia. Karena kan yang utama adalah akhirat. Kemudian jangan lupa ada sedikit bagian untuk dunia. Jangan kita balik ya. Kita sibuk dengan dagangan, dengan tugas-tugas di rumah, pekerjaan-pekerjaan kantor dan lain sebagainya. Lalu kita tinggalkan amalia Ramadan kita. Ya. Tadi kita bilang jangan sampai tamu kita kecewa. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak yang kita bahas, tapi ya kita tergantung sudah di akhir mendekati berbuka puasa. Baik sahabat Bisalah Ramadan, alhamdulillah, semoga di akhir-akhir Ramadan ini iman dan takwa kita semakin diperkuat, walaupun rintangan-rintangan tentang duniawi semakin berat juga. Terima kasih sahabat Bisalah Ramadan telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh, Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh, Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا